Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, al-musyahidin wal-musyahidat, saudara-saudari para penuntut ilmu dimanapun berada, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada setiap kehidupan, pada setiap detik dari kehidupan kita tidak luput dari nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, serta kita berusaha selalu berada pada kebaikan dan ketaatan, sekecil apapun ketaatan itu, ya, maka jika hal itu diperintahkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha untuk mengerjakannya dengan harapan Allah menerimanya dan menambahkan dalam catatan kebaikan kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan kita, qudwah hasanah kita. Semoga kita diberi taufik untuk bisa meningkatkan dan membuktikan kecintaan kita kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat ini juga tersambung kepada keluarga beliau, anak keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersama baginda kita sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka dan bahkan seluruh apa yang mereka miliki demi Islam yang mulia ini. Kemudian kepada siapapun yang setia selalu berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang masuk pada halaman 404, ya. 404, yaitu bab yang ke-62, ya. 404 bab yang ke-62, babu ma jaa fi kathratil halif, ya. Bab yang datang menjelaskan larangan kita banyak bersumpah, ya. Jadi bab yang datang menjelaskan tentang larangan untuk selalu bersumpah di dalam ucapan, di dalam perkataannya. Pada bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 89 yang berbunyi wahfadzu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Ayat ini tentu bagian dari surat Al-Maidah ayat 89. Lalu kemudian bab ini juga dikuatkan dengan dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini dibawakan oleh salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halifu munafiqatun lis-sil'ah wa mumhiqatun lil-qasb, atau al-halif manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil-kasib. Artinya bahwa sumpah itu
buat dagangannya laku. Ya. Sumpah itu menjadikan dagangannya ya laris. Ya. Menjadikan dagangannya laris, namun sumpah itu menghilangkan keberkahan dari rezeki yang ia dapatkan. Nah, kita banyak orang di dalam kehidupan ini, khususnya para pedagang. Ketika pedagang itu ditanya oleh pembeli, wallahi gitu, dia bersumpah. Demi apa? Demi menguatkan bahwa barangannya bagus, barang yang ia jual itu bagus. Misalnya baru ini bang, gitu. Wallahi ini baru sekali, baru. Dia ikutkan dengan sumpahnya supaya dagangannya laris atau laku dibeli orang. Namun sumpah ini menghilangkan keberkahan dari rezeki. Ya. Maka di dalam setiap kehidupan, ya, orang-orang pedagang ya, seringkali mereka ini bersumpah, imma untuk menguatkan dagangannya, untuk mengatakan dagangannya baru, bagus, berkualitas, itu ya. Nah, maka diikutkanlah perkataannya dengan sumpah, menguatkan menguatkan apa yang ingin dia katakan itu dengan sumpah. Maka ini hal yang terlarang dalam agama kita. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi itu ikhwafillah, sejatinya pedagang itu dia harus mengatakan yang sebenarnya, mengatakan yang sejujurnya. Apapun skala dagangnya. Yang barang ini ada kekurangan dan cacat, sampaikan. Barang ini bagus, sampaikan. Barang ini baru, sampaikan baru. Barang ini sudah lama atau stok lama, sampaikan stok lama. Nah, ini yang harus dilakukan. Jangan dikira bahwa keuntungan yang akan dia dapatkan dari sumpah yang ia ucapkan itu akan menambah kekayaan dia. Secara jumlah iya, tetapi keberkahan hilang. Mana yang mau? Jumlah dapat, jumlah banyak, tapi keberkahan hilang. Daripada keuntungan yang sedikit tapi barokah. Mana yang kita cari? Yang barokah. Banyak tidak bermanfaat dan tidak berkah. Makanya sesuatu yang kehilangan padanya keberkahan akan hilang kemanfaatannya. Apapun itu, apapun namanya. Sesuatu yang tidak barokah, maka sulit untuk mendapatkan kebahagiaan darinya. Sesuatu yang tidak adanya padanya keberkahan, sulit bahagia. Maka harta yang tidak barokah tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Bahkan justru menghilangkan manfaat dan kebaikan pada harta yang ia miliki. Jelas ya? Maka keberkahan sesuatu yang harus kita cari pada apa saja namanya. Ilmu yang barokah, ilmu yang melahirkan kebahagiaan di berupa amal. Ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ya kan? Harta yang barokah, harta yang melahirkan kebahagiaan dan melahirkan manfaat. Ya. Maka anak dan keluarga yang barokah adalah anak dan keluarga yang menghadirkan kebahagiaan dan kebaikan dalam kehidupannya. Nah, jabatan, status sosial, apapun namanya, maka pada barang dagangan itu jangan diikutkan dengan sumpah. Karena kalau sumpah itu dikatakan untuk melariskan dagangan, dengan tujuan melariskan dagangan, maka keuntungan yang ia dapat dari sumpah yang ia ucapkan itu akan menghadirkan atau menghilangkan keberkahan. Berkata Syekh Shalih Fauzan, munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Untuk apa ya bab ini didatangkan pada kitab tauhid ini? Apa korelasinya? Anna min kamalit tauhid, ya, sesungguhnya bentuk kesempurnaan tauhid itu ihtiram ismillahi wa adam imtihanihi
imtihanihi bi kasratil halim. Bentuk kesempurnaan tauhid itu apa ikhwah fillah? Menghormati nama Allah, tidak menghinakannya dengan bermudah-mudah, berbanyak-banyak untuk bersumpah. Di nama Allah atau Allah itu bukan untuk dibuatkan sumpah-sumpah yang tidak jelas. Nama Allah itu untuk diagungkan, untuk dimuliakan. Allah, ya, disebutkan untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla, bukan untuk merendahkan namanya yang agung ini, bukan untuk digunakan untuk bersumpah yang tidak jelas. Lianna dzalika yadullu 'ala al-istighfaf bihi. Banyak-banyak bersumpah, mengucapkan nama Allah dalam sumpah yang tidak jelas, ini adalah tanda merendahkan, meremehkan nama Allah. Wa adamit ta'zimilah, tidak termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan namanya. Inilah dia datangkan bab ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab agar kita bisa menjaga lisan dengan tidak banyak bersumpah, karena sepatutnya kita memuliakan Allah dan nama-nama yang ada padanya atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menggunakan hanya untuk memperbanyak sumpah. Baik, ma jaa fi kasratil halif, ini judul bab ay minan nahi anhu, maksudnya bab yang datang larangan, nahi anhu. Wal halif bi fathil ha wa kasril lam, al halif ay yamin, artinya al yamin itu adalah sumpah, sebagaimana dalam ayat ini wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Al halif itu adalah al yamin artinya sumpah. Wahfadhu aimanakum, pada ayat yang di atas, la tahlifu. Waqil, artinya ini larangan. Wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian, artinya jangan kalian bersumpah. Waqila, maknanya la tatrukuha bighairi takfir. Kalau sudah kalian bersumpah kemudian ada melanggar, maka ada kafarah. Waqila la tahnathu, waqila la tahnathu. Taib. Munafiqah atau manfaqah di sini dijelaskan bi fathil mim wal fa wal manfaqa maf'ala, kalau dalam wazannya maf'ala, minan nafaq bi fathin nun ay arwaj, laris, dia untuk melariskan dagangannya. Bersumpah sama dengan kita bersumpah untuk orang selalu percaya kepada kita, dikuatkan dengan sumpah, ini juga tidak baik. Melariskan barang dengan bersumpah-sumpah ini juga tidak baik, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sil'a bi kasri sin al-mata', dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ala inna sil'atallahil ghaliyah, tahuilah perdagangan Allah itu mahal. Ala wa inna sil'atallahi al-jannah, ketahuilah apa dagangan Allah itu adalah surga. Jadi sil'a al-mata', Nabi menyebutkan dengan bahasa yang sama, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Maka surga Allah tidak bisa dibeli dengan bermalas-malasan. Surga Allah tidak bisa dibeli dengan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka surga Allah tidak bisa dibeli dengan tidak mengikhlaskan amal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka surga Allah dibeli dengan kesungguhan, dengan ketaatan, dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mamhaqatun bi fathil mim wal ha min al mahq, wa naqs wal mahw, berkurang dan bahkan hilang. Mamhaqatun lil kasb, mengurangi keberkahan rezeki, mengurangi bahkan menghapuskan, yamhaqullah, di kata-kata mahq, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, Allah membinasakan riba dan mengembangkan sedekah. Itu maksudnya. Bayangkan,
ada dua sisi. Allah binasakan orang yang mendapatkan harta dengan cara riba, dengan diperoleh dengan cara riba, keuntungan dagang yang diperoleh dengan cara riba, ya, muamalah yang diperoleh dengan cara riba, yamhuqur riba. Allah hancurkan, Allah binasakan, Allah hilangkan rezekinya. Wa yurbi as-sadaqat. Allah kembangkan, Allah jadikan sedekah itu akan terus berkembang. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam dua hal ini, maka ketika sedekah itu dilakukan, maka Nabi mengatakan mana kasat sadaqatun bil mal, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Jadi siapapun yang masih dalam transaksi riba, yang masih dalam pinjam meminjam dengan cara riba, atau ya bermuamalah dengan muamalah riba, ketahuilah wahai saudaraku bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan sangat dibenci dalam agama ini. Ya, makanya Allah katakan fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah. Kalau kalian tidak berhenti dari riba, maka Allah perangi orang-orang yang melakukan riba. Maka orang yang melakukan transaksi riba, dia selalu merasa uangnya banyak, selalu merasa keuntungan selalu banyak, tapi uang yang terasa banyak itu tak ada bisa dinikmati sedikit pun. Allah punya cara untuk menghabiskan, ya, Allah punya cara untuk menghanguskan, ya, membinasakan harta yang ia punya dengan cara Allah. Tapi siapapun yang berusaha berdagang, bermuamalah dengan cara yang benar tanpa melakukan riba, maka Allah akan berkahi dari harta yang ia miliki walaupun keuntungannya sedikit. Maka kuncinya bersabar. Kalau belum punya uang, maka jangan beli rumah dengan cara riba. Kalau belum punya uang yang cukup, jangan beli kendaraan yang ya dengan transaksi riba. Kalau belum punya uang yang cukup, maka ya tunggulah saatnya kita untuk membeli pada ya bersabar kita untuk membeli sesuatu itu sampai kita punya uang. Ya. Kan subhatnya, kapan lagi kamu punya rumah kalau kamu tidak lakukan transaksi ini? Kapan lagi kamu punya kendaraan kalau kamu tidak melakukan transaksi ini? Bahkan buruknya transaksi hari ini, orang yang membeli dengan cash itu tidak mendapatkan barangnya untuk dibawa pulang pada saat dia transaksi. Dia harus nunggu, ya kan? Tapi kalau orang beli dengan cara kredit dan riba, ya, lalu barang itu langsung bisa dibawa. Bahkan cash lebih mahal harganya daripada hari ini. Saya diceritakan oleh kawan-kawan bahwa cash terkadang bisa lebih mahal dari yang dilakukan dengan transaksi kredit. Waliyadzubillah. Maka semoga Allah selamatkan kita dari muamalah yang dibenci Allah Subhanahu wa taala ini. Makna al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Yuhadziru sallallahu alaihi wasallam min at-tahawuni bil halif wa kasr isti'mali. Nabi SAW memperingatkan kita tidak bermudah-mudah dalam bersumpah dan mengulang-ulang sumpah kita. Li tarwijis sila' wa jalbil kasb. Nah, sumpah itu diulang-ulang untuk apa? Untuk melariskan barang dagangannya. Dan ketahuilah itu adalah akan menghanguskan dan menghancurkan dan menghilangkan keberkahan. Yang kita cari di hidup ini berkah, Pak. Yang kita ingin ya peroleh di dunia ini adalah keberkahan. Karena al-barakah dalam sisi bahasa saja an-nama wa ziyadah. Dia berkembang dan bertumbuh, bertambah dari sisi kebaikan yang ia dapatkan, bahkan mungkin dari sisi jumlah. Ya. Oleh itu, yang mesti kita lakukan adalah mencari dagang atau hasil usaha yang barakah. Fa innal insana idza halafa 'ala sil'atin, kalau seseorang bersumpah, sesungguhnya seorang jika bersumpah atas satu barang dagangan, annahu u'tiya fiha kada wa kada wa annahu ishtaraha kada bi kada wa huwa kadhib. Misalnya
dia jual 150, kita tawar 130, kata dia tidak dapat Pak, modal saya 140, padahal modalnya cuma 100. Bohong apa tidak? Bohong. Anehnya. Ya orang akhirnya percaya, dibelilah barangnya, dapatlah keuntungan dia 30.000. Maka 30.000 ini akan Allah hilangkan keberkahannya. Jelas? Misalnya ini barang baru, ini baru Pak, ini baru sampai. Ya, alhamdulillah kita nggak pernah barang-barang yang stok di sini, padahal sudah 1 bulan kah atau sudah stok lama dan seterusnya. Aku beli begini-begini tapi semuanya bohong. Wa huwa kadzib. Faqad yadhunnuhu al-mushtari shadiqan. Orang yang membeli mengira perkataannya benar karena dia bersumpah. Ya, dikiranya benar orang yang menjual itu dengan apa yang diucapkan. Wa yadhunnuhu al-mushtari shadiqan fi ma halafa alai. Apalagi dibuat dengan sumpah. Apa yang dia lafazkan itu benar. Fa ya'khudhuha bi ziyadatin ala qimatiha. Maka dia tambahkan keuntungannya, ya, ta'assuran bi yaminil ba'i, ya, dan itu membuat dia mau membeli. Kenapa? Yakin karena barang itu sesuai dengan apa yang disampaikan penjual, karena dia telah bersumpah. Jelas ya? Jangan sering-sering bersumpah, karena ini adalah dilarang oleh Nabi SAW, khususnya untuk melariskan dagangan kita. Wa huwa innama halafa tama'an fi ziyadah. Padahal dia bersumpah itu ya adalah berharap dapat keuntungan lebih. Keuntungan lebih padahal dia sudah untung sebetulnya. Tambah dia bersumpah pun sudah untung. Tapi dia bersumpah untuk melariskan dagangan agar dibeli orang. Ini dilarang. Dilarang. Fayakunu qad asallah. Maka ini telah mendurhakai Allah Azza wa Jalla. Fayu'aqibu bimahqil barakah. Fayu'aqab bimahqil barakah. Maka hukumannya adalah, balasannya apa? Dicabut keberkahan oleh Allah. Ini pedagang-pedagang nih, tolong jangan bersumpah untuk melariskan dagangannya. Katakan ini barang baru, barang lama. Harga segini. Ya. Kalau ada cacat sebutkan, ini harganya segini Pak, tapi ada cacat. Kalau ini barang baru, memang harganya agak tinggi, sudah. Makanya kalau jujur itu enak apa tidak? Enak. Kalau jujur itu mendatangkan ketenangan. Kalau dusta mendatangkan ya keresahan. Tidak nyaman di hati kita. Makanya orang yang berdusta pasti melahirkan dusta berikutnya. Ucapan yang ia ucapkan dengan dusta akan ditutup dengan ucapan dusta. Agar orang percaya. Begitu ya. Jadi kedustaan tidak akan menghadirkan ketenangan. Tapi yang menghadirkan ketenangan itu apa? Adalah kejujuran. Maka orang yang jujur selalu bahagia. Orang yang dusta selalu merasa ya tidak merasa. Orang yang berdusta selalu sengsara. Ya kan? Orang yang berdusta selalu sengsara. Tidak merasakan kenyamanan dan ketentraman ya dalam hati dan jiwanya. Tapi orang yang jujur pada dirinya, jujur sama Allah, maka dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Munasabatul hadits lil bab, ketersesuaian hadis dengan bab, anna fihi tahdhira min isti'malil halif. Dalam hadis ini terdapat ya peringatan keras ya tidak bersumpah, ya tidak menggunakan sumpah, li ajli tarwijil lisila, tidak menggunakan sumpah untuk melariskan barang dagangannya. Wa bayana ma yatarattab ala dzalika min ad-dar, karena itu menghadirkan banyak mudarat yang akan didapatkan. Jelas ya, hidup ini jujur sajalah, ya kan? Hidup ini jujurlah, karena kejujuran itu adalah kemuliaan, ya. Dan kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dusta mengantarkan kepada dosa, dan dosa mengantarkan kepada neraka, waliyadzubillah. Ma yustafadu minal hadis. Pelajaran yang bisa kita ambil, satu, at-tahdziru min isti'malil halif. Peringatan keras ya dari menggunakan sumpah, li ajli tarwijis sila,
untuk melariskan dagangannya, li'anna dzalika imtihanun lismillahi ta'ala wa huwa yanqusut tauhid. Karena perbuatan itu menghinakan nama Allah dan mengurangi nilai tauhid. Yang kedua, bayanu ma yatarattab 'alal aimanil kadhibah minal madar. Menjelaskan tentang apa yang dihasilkan oleh sumpah bohong atau sumpah-sumpah bohong ya dari kemudaratan. Jadi sumpah yang palsu atau sumpah bohong itu adalah melahirkan banyak kemudaratan, baik bagi dirinya maupun pada hartanya. Yang ketiga, annal kasbal haram wa in katharat kimiyatuhu fa innahu manzu'ul barakah la khaira fi. Bahwa harta yang didapatkan dengan cara haram walaupun banyak secara jumlah, kata Syekh, maka jumlah harta itu dicabut keberkahan padanya, tidak ada kebaikan. Jelas? Kalau tidak ada keberkahan pada harta, apa yang kita harapkan kebaikan padanya? Makanya sesuatu yang tidak ada padanya keberkahan, hilang kebaikannya, hilang manfaatnya, dicabut oleh Allah manfaatnya. Maka harta yang halal itu harta yang padanya kebaikan dan manfaat, insyaallah, walaupun sedikit dari sisi jumlahnya. Maka yang kita inginkan keberkahan dalam kehidupan kita ini, karena keberkahan itu adalah kunci kebahagiaan dan kunci kemanfaatan dan kebaikan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita tetap fokus mencari hal yang halal, meninggalkan yang haram. Tetap semangat untuk mencari yang halal, meninggalkan yang haram. Ini ujian besar bagi orang beriman, ya, untuk mencari harta ini. Maka berhati-hati, karena kedua jalannya terbuka, ya, kedua jalannya terbuka lebar. Siapapun yang mencari kebaikan, harta yang baik, maka ada, walaupun ya perlu perjuangan dan kesabaran. Dan yang ingin mendapatkan harta dengan cara yang haram pun terbuka peluang dan kesempatannya. Maka pilihlah yang dihalalkan Allah, jauhkan yang diharamkan. Karena harta haram, Nabi SAW menyebutkan, lahmun nabata an suhti fannaru awla bih, ya, yang daging yang tumbuh dari harta yang haram, yang dimakan, diminum, dipakai, semuanya yang akan utama untuk mendapatkannya adalah neraka Allah waliyadzubillah. Barakallahu fikum. Sekali lagi semoga Allah jaga kita dari sumpah-sumpah yang dusta, ya, khususnya di dalam berdagang dan berjualan. Jangan diikutkan perkataannya dengan sumpah untuk melariskan dagangannya, karena akan Allah cabut keberkahan dari keuntungan yang kamu dapatkan. Wallahu ta'ala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara